Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini bersama saya Lugede Wahyu Komalasari Giri, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Berdasarkan rumus umumnya, persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Maksudnya seperti ini, harta perusahaan itu terdiri dari modal dari pemilik dan juga apabila modal yang digunakan tidak mencukupi kegiatan operasional, maka perusahaan bisa meminjam dana kepada pihak lainnya yang disebut dengan utang. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi atau sering disebut dengan PDA. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Clean and Fresh Laundry. Perhatikan di sini ada, yang nih akun yang dibuka pada persamaan dasar akuntansi yaitu harta berupa kas, utang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan. Kemudian utangnya adalah berupa utang usaha, sedangkan modal namanya modal Agus Winata. Akun yang dibuka ini dicatat di sini. Nah, sini ada untuk harta, ada kas, utang usaha, sewa dibayar muka, perlengkapan, peralatan. Kemudian untuk akun utang, sesuai dengan di sini ada akun utang usaha. Seandainya di sini dibuka misalnya akun yang dibuka selain utang usaha misalnya utang beban. Jadi silahkan ditambahkan di sini ini di bagian utang ada utang beban. Atau bisa juga misalnya utang yang akun yang dibuka untuk utang adalah utang bank. Jadi bisa tambahkan sini utang bank. Kemudian modalnya disebut dengan modal Agus Winata. Mengapa demikian? Karena untuk perusahaan perseorangan modal harus mencantumkan nama pemilik. Baik, sekarang kita mencatat transaksi pertama ya. Transaksi tanggal 1 April 2015 mendirikan sebuah usaha laundry, Clean and Fresh Laundry, dan menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 50 juta. Jadi pencatatan transaksinya seperti ini. Nah, sini. Tanggal 1 April, karena yang disetorkan berupa uang tunai berarti harta berupa kas bertambah sebesar 50 juta itu disetorkan sebagai modal sehingga modal bertambah sebesar 50 juta. Di keterangannya diisi setoran modal. Selanjutnya transaksi yang kedua tanggal 3 April membayar sewa tempat untuk 1 tahun kepada Adrian Suseno sebesar 1.800.000 dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Mencatatnya perhatikan tanggal 3 April karena ini membayar sewa jadi perusahaan mengeluarkan uang tunai sehingga harta berupa kas berkurang sebesar 1.800.000 dan itu digunakan untuk membayar sewa gedung, di mana digunakanlah akun sewa dibayar di muka. Jadi akun sewa dibayar mukanya bertambah sebesar 1.800.000. Ini tidak usah dikasih keterangan, mengapa? Karena yang dikasih keterangan di sini apabila dia berkaitan dengan perubahan modal, baru dicantumkan keterangan di sebelah sini. Selanjutnya kita selisihkan ya. 50 juta ini dikurangi karena tanda min di sini 1.800.000. Apabila anak-anak membuatnya di dalam buku folio yang kalau misalnya mengurangi diisi tanda kurung ya, tanda kurung. Ini 50 juta dikurangi 1.800.000, kemudian 48.200.000. Di sini tidak ada transaksi, dikosongkan saja.
Kemudian sewa dibayar muka 1.800.000, kosongkan, dikosongkan, dan modal Agus Winata sebesar 50 juta. Karena di sini tidak ada penambahan maupun pengurangan, jadi diturunkan menjadi 50 juta. Transaksi berikutnya tanggal 5 April, membeli di UD Pandawa perlengkapan sebesar 2 juta dan peralatan laundry seharga 10 juta. Sebagian dibayar tunai, sisanya dibayar 1 minggu kemudian. Jadi di sini transaksi total belanjanya adalah sebesar 12 juta. Namun sebagian baru 6 juta saja yang dibayar, sehingga nanti akan timbul yang namanya utang usaha. Perhatikan tanggal 5, karena itu tadi transaksinya membeli sebesar 12 juta dan baru dibayar sebagian, yaitu sekitar 6 juta, berarti harta berupa kas berkurang sebesar 6 juta. Yang dibeli itu perlengkapan, jadi harta berupa perlengkapan bertambah sebesar 2 juta. Dan juga harta berupa peralatan bertambah sebanyak 10 juta. Di sini karena ada pembayarannya baru sebagian, jadi timbul utang usaha, sehingga utang usahanya bertambah sebesar 6 juta. Selanjutnya seperti biasa ini diselisihkan 48.200.000 dikurangi 6 juta, ketemu hasilnya 42.200.000. Utangnya masih kosong. Selanjutnya sewa dibayar muka, tidak ada pengurangan maupun tambahan, jadi turunkan jumlah yang sama. Demikian juga akun perlengkapan, karena tidak ada penambahan pengurangan, turun jumlah 2 juta. Peralatan juga sama, tidak ada pengurangan maupun penambahan. Begitu juga dengan utang usaha dan modal, tidak ada penambahan dan pengurangan, jadi diturunkan sejumlah yang ada di atasnya. Transaksi tanggal 9 April, menerima pendapatan jasa dari Anita sebesar 1.500.000 secara tunai. Jadi di sini Clean and Fresh memberikan jasa kepada Anita, selanjutnya dibayar oleh Anita secara tunai. Jadi transaksinya tanggal 9, karena menerima jasa secara tunai berarti harta berupa kas bertambah sebesar 1.500.000 dan bertambahnya modal Agus Winata karena adanya pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Karena ini berkaitan dengan modal, di kolom keterangan diisi nama akun pendapatan jasa. Selanjutnya seperti biasa diselisihkan. Jadi setiap selesai transaksi, anak-anak harus mencari saldo dari tiap akun. Jika misalnya akun itu belum ada transaksi, maka dikosongkan saja. Tidak usah ditulis angka 0, dikosongkan saja. Baik, selanjutnya transaksi tanggal 12. Membayar utang usaha kepada UD Pandawa atas transaksi tanggal 5 April 2015. Membayar utang berarti perusahaan mengeluarkan uang tunai, sehingga harta berupa kas berkurang sebesar 6 juta. Dan juga karena utangnya dibayar, berarti utangnya berkurang sebesar 6 juta. Seperti biasa, lanjut dicari selisihnya. Transaksi tanggal 15 April, dibayar beban iklan di Dewata Pos sebesar 200.000. Karena ini membayar
iklan, beban iklan, jadi perusahaan mengeluarkan uang tunai. Jadi harta berupa kas berkurang sebesar 200.000 dan modal Agus Winata berkurang sebesar 200.000 karena ada pembayaran beban iklan. Jadi di sini karena transaksinya berkaitan dengan atau mempengaruhi modal, di kolom keterangan diisi beban iklan. Selanjutnya seperti biasa dicarikan selisihnya. Transaksi tanggal 18 diselesaikan jasa laundry sebesar 800.000 akan dibayar 8 hari kemudian oleh pelanggan. Jadi di sini tanggal 18 perusahaan sudah menyelesaikan jasa laundry, hanya saja belum dibayar. Sehingga perusahaan memiliki yang namanya piutang usaha. Tanggal 18 harta berupa piutang usaha bertambah sebesar 800.000 dan kemudian modal Agus Winata bertambah sebesar 800.000 karena adanya pendapatan jasa. Walaupun belum menerima uang, jasa laundry yang diberikan oleh Clean and Fresh Laundry itu masuk dalam pendapatan jasa. Hanya saja belum diterima tunai sehingga timbul yang namanya piutang usaha. Jadi tetap itu dicatat sebagai pendapatan jasa. Selanjutnya seperti biasa dicari selisihnya. Berikutnya tanggal 22 April Agus Winata mengambil kas sebesar 250.000 untuk keperluan pribadi. Jadi di sini Agus Winata sebagai pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan sebesar 250.000 untuk keperluan pribadi. Itu namanya free float. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya ya, pada materi pengenalan akun, free float itu diperbolehkan asalkan dicatat. Free float itu bisa pengambilan berupa uang tunai, pengambilan perlengkapan perusahaan, ataupun menggunakan jasa perusahaan tapi tidak membayar. Itu diperbolehkan asal dilakukan oleh pemiliknya dan dicatat dengan menggunakan akun free float. Ini pencatatannya. Ya, karena yang diambil uang tunai, jadi harta berupa kas itu berkurang sebesar 250.000 dan modal Agus berkurang karena adanya prepay sebesar 250.000. Jadi baik nama modal maupun nama prepay harus ditulis nama pemilik perusahaannya. Selanjutnya dicari selisih seperti biasa setiap habis transaksi. Tanggal 26 diterima pelunasan piutang dari Intan atas transaksi tanggal 18 April 2015. Jadi tanggal 26 itu perusahaan menerima pelunasan piutang. Tanggal 26 menerima pelunasan piutang artinya perusahaan mendapatkan uang tunai, jadi harta berupa kas bertambah sebesar 800.000. Kemudian karena yang dilunasi adalah piutang, jadi piutang usahanya berkurang sebesar 800.000. Seperti biasa dicari selisihnya. Ingat karena sudah lunasi di sini jadinya kosong ya, tidak ada saldonya di sini. Selanjutnya transaksi tanggal 28 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 450.000. Tanggal 28 karena membayar listrik, air, dan telepon, jadi
perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 450.000. Jadi harta berupa kas berkurang dan juga berkurangnya modal sebesar 450.000 karena adanya beban listrik, air, dan telepon. Jadi di sini bisa dijelaskan kalau misalnya pendapatan itu akan menambah modal, kalau pripe dan beban akan mengurangi modal. Seperti biasa dicari selisihnya setiap selesai transaksi. Transaksi berikutnya yang terakhir, dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Harta berupa kas berkurang sebesar 1 juta dan berkurangnya modal karena adanya pembayaran gaji sebesar 1 juta. Seperti biasa, ini dicari selisihnya. Selanjutnya, akun-akun dalam kolom harta seperti kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan. Ini saldo akhirnya ya. Ini saldo akhirnya, ini dijumlahkan, ditaruh dia di sini. Selanjutnya, akun utang dan modal itu dijumlahkan, taruh sebelah sini. Dan ini ya jumlah harta sesuai dengan rumusnya sama dengan utang plus modal. Jadi jumlah harta itu harus sama atau balance dengan jumlah utang dan modal.